Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel kesayangan umat manusia di seluruh dunia. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala urusan masing-masingnya. Bagi teman-teman semua yang berada di perantauan, baik di dalam negeri maupun yang di luar negeri, tetap semangat. Selalu ingat tujuan awal kita merantau itu apa ya. Kali ini saya mau sedikit membahas pandangan Islam tentang berhutang. Langsung saja kita cari tahu infonya. Cus. Dalam Islam, hutang dikenal dengan istilah al-qard yang secara etimologi berarti memotong, sedangkan dalam artian menurut syar'i bermakna memberikan harta dengan dasar kasih sayang kepada siapa saja yang membutuhkan dan akan dimanfaatkan dengan benar, yang mana pada suatu saat nanti harta tersebut akan dikembalikan lagi kepada orang yang memberikannya. Hukum hutang piutang dalam Islam adalah boleh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 245. Syarat hutang piutang dalam Islam. Pertama, harta yang dihutangkan adalah jelas dan murni halal. Kedua, pemberi hutang tidak mengungkit-ungkit masalah hutang dan tidak menyakiti pihak yang piutang atau yang meminjam. Yang ketiga, pihak yang piutang atau peminjam niatnya adalah untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mempergunakan yang dihutang secara benar. Yang kelima, harta yang dihutangkan tidak akan memberi kelebihan atau keuntungan pada pihak yang mempiutangkan. Adab hutang piutang dalam Islam. 1. Ada perjanjian tertulis dan saksi yang dapat dipercaya. 2. Pihak pemberi hutang tidak mendapat keuntungan apapun dari apa yang dipiutangkan. 3. Pihak piutang sadar akan hutangnya, harus melunasi dengan cara yang baik, dengan harta atau benda yang sama halalnya, dan berniat untuk segera melunasi. Yang keempat, sebaiknya berhutang pada orang yang soleh dan memiliki penghasilan yang halal. Yang kelima, berhutang hanya dalam keadaan terdesak atau darurat. Yang keenam, hutang piutang tidak disertai dengan jual beli. Yang ketujuh, memberitahukan kepada pihak pemberi hutang jika akan terlambat untuk melunasi hutang. Yang kedelapan, pihak piutang menggunakan harta yang dihutang dengan sebaik mungkin. Yang kesembilan, pihak piutang sadar akan hutangnya dan berniat untuk segera melunasi. Yang kesepuluh, pihak pemberi hutang boleh memberikan penangguhan jika pihak piutang kesulitan melunasi hutang.
Bahaya sikap hutang piutang. Hutang merupakan sesuatu yang sensitif di antara hubungan sesama manusia. Meski Islam memperbolehkan untuk berhutang, itu pun dengan syarat seperti yang sudah disebutkan di atas. Terutama berhutang dianjurkan hanya pada keadaan yang benar-benar sangat terdesak saja. Kebiasaan berhutang meski tidak dalam keadaan darurat justru akan memberikan dampak buruk, terutama jika hutang tersebut tidak sempat untuk dilunasi karena yang berhutang lebih dulu meninggal dunia. Berikut bahayanya berhutang. 1. Menyebabkan stres. Tidak salah lagi jika seseorang yang berhutang seringkali mengalami stres memikirkan hutangnya, kesulitan untuk tidur, pikiran tidak fokus, bahkan sampai tidak nafsu makan. Hutang merupakan sesuatu yang menyebabkan seseorang mudah merasa sedih di malam hari karena memikirkan cara untuk melunasinya. Sedangkan pada siang harinya akan merasa kehinaan karena merasa dipandang rendah oleh orang lain karena hutangnya. Dalam kondisi psikis yang tertekan ditambah fisik yang ikut lemas, tingkat stres pun akan semakin tinggi. Bagi mereka yang senantiasa menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah bisa melalui semuanya dengan ikhlas. Sedangkan mereka yang berpikiran sempit tak jarang memilih jalan pintas, misalnya bunuh diri, karena tidak sanggup lagi memikirkan bagaimana cara untuk membayar hutang tersebut. Terutama sekali jika hutang itu sudah jadi kebiasaan yang akhirnya akan menumpuk dan semakin sulit untuk menemukan cara melunasinya. Yang kedua, merusak akhlak. Kebiasaan berhutang justru dapat merusak akhlak seseorang karena berhutang bukan termasuk dalam hobi yang baik. Layaknya kebiasaan berbohong. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya seseorang apabila berhutang maka dia sering berkata lantas berdusta dan berjanji lantas memungkiri. Hadis riwayat Al-Bukhari. Seseorang yang terlilit hutang sangat mudah untuk dipengaruhi oleh iblis agar mengerjakan maksiat demi bisa melunasi hutangnya dengan berbagai cara termasuk mencuri atau merampok. Yang ketiga, dihukum layaknya seorang pencuri. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam status sebagai pencuri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keempat, jenazahnya tidak disalatkan. Sebagaimana yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, beliau pernah tidak mau mensolatkan jenazah seseorang yang rupanya masih memiliki hutang namun belum terbayar dan tidak ada meninggalkan sepeser pun harta untuk melunasinya. Sampai kemudian ada salah seorang sahabat yang bersedia menanggungkan hutangnya. Baru Rasulullah SAW mau mensolatkan jenazah tersebut. Yang kelima, dosanya tidak terampuni sekalipun mati syahid. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni oleh Allah kecuali hutangnya. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, tertunda masuk surga. Dari Syauban Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang rohnya berpisah dari jasadnya, baca meninggal dunia,
dalam keadaan terbebas dari 3 hal, niscaya ia akan masuk surga, yaitu bebas dari sombong, bebas dari khianat, dan bebas dari tanggungan hutang. Yang ketujuh, pahala adalah ganti hutangnya. Dari Ibnu Umar, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat nanti, karena di sana di akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham. Hadis riwayat Ibnu Majah. Artinya, jika seseorang yang berhutang tidak sempat melunasinya karena meninggal dunia, maka di akhirat nanti pahalanya akan diambil untuk melunasi hutangnya tersebut. Yang kedelapan, urusannya masih menggantung. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, jiwa seorang mukmin masih bergantung dengan hutangnya hingga dia melunasinya. Hadis riwayat Tirmizi. Berhutang memang diperbolehkan, namun menghindarinya adalah lebih baik. Setiap rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya tinggal bagaimana kita menjemput rezeki tersebut, terutama agar mendapatkannya dengan cara yang halal. Jangan mudah tergiur dengan kemewahan sesaat, perbanyaklah berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan rezeki yang halal lagi berkah. Jika memang sangat amat terpaksa untuk berhutang, maka itu lebih baik dilakukan daripada berbuat maksiat semacam mencuri. Tapi harus diingat, tujuan berhutang adalah murni untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan cara yang baik pula. Serta di dalam hati sudah berniat untuk sesegera mungkin melunasi hutang tersebut agar tidak menjadi penghalang di akhirat nanti. Itu tadi sekilas pandangan Islam terhadap hutang. Sekian video singkat dan sederhana dari saya, semoga bermanfaat buat panjenengan semua, para penonton, para family subscriber semuanya dimanapun berada. Apabila ada salah kata baik penulisan maupun dalam video saya selaku Joko Anadisa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya, teman-teman.